Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Salam hangat untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Kasmin, tutor yang akan mendampingi Anda dalam tutorial mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Tutorial mata kuliah Sosiologi Pariwisata akan berlangsung selama 8 minggu dengan total 8 sesi ataupun pertemuan. Pada setiap sesi, kita akan membahas materi dari bahan ajar mandiri, yaitu BMP Sosiologi Pariwisata, yang terdiri dari 9 modul. Saya akan memfasilitasi mahasiswa dalam mempelajari modul melalui pemberian materi pengayaan serta penugasan tutorial pada setiap sesi tutorial online. Penugasan tutorial tersebut meliputi 1. Diskusi tutorial sebanyak 8 kali yang dilaksanakan pada setiap sesi tutorial. Kedua, tugas tutorial, yaitu tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga yang diberikan masing-masing pada sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. 3. Latihan formatif sebanyak 8 kali yang disajikan pada setiap sesi sebagai sarana penguatan pemahaman materi. Dan yang terakhir adalah keempat, latihan sumatif yang dilaksanakan pada sesi ke-8 sebagai bentuk evaluasi akhir kegiatan tutorial. Seluruh tugas dan aktivitas tutorial tersebut memiliki kontribusi terhadap nilai mata kuliah. Saya juga perlu menekankan bahwa plagiarisme tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka nilai tugas yang bersangkutan akan dinyatakan 0. Mari kita jalani tutorial ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Selamat mengikuti kegiatan tutorial online. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin, tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata membahas topik mengenai kajian sosiologi dalam bidang kepariwisataan, yaitu terdiri dari disiplin ilmu, tentu mempunyai objek kajian yang bernuara dari 2 disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan pariwisata. Kemudian, perspektif sosiologi melihat bahwa kegiatan pariwisata merupakan bagian dari kegiatan sosial yang tidak lepas dari persoalan kemasyarakatan. Materi akan dibahas secara jelas melalui penjelasan materi, pemberian contoh dan diskusi. Hasil evaluasi belajar mahasiswa dilihat dari tugas wajib yang diberikan. Dan terakhir adalah asesmen hasil belajar dilakukan melalui ujian akhir semester. Saya mengingatkan kepada seluruh rekan mahasiswa agar berpartisipasi secara aktif dalam 8 sesi tutorial online yang berlangsung. Keaktifan tersebut diwujudkan melalui bentuk partisipasi dalam diskusi setiap minggu serta penyelesaian tugas pertama, kedua, dan ketiga yang dilaksanakan masing-masing pada pertemuan ketiga, 5, dan 7. Seluruh rangkaian pembelajaran yang dilakukan hendaknya disusun secara argumentatif dan representatif dengan mengacu pada buku materi pokok atau BMP, yaitu buku Sosiologi Pariwisata sebagai sumber utama. Dan perlu saya tekankan bahwa mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Apabila dalam kegiatan diskusi maupun penugasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan akademik, maka nilai yang diberikan adalah 0. Adapun komponen penilaian tutorial online yang berlaku dalam semester ini adalah yang pertama, 1. Akses materi dengan bobot penilaian 20%. Mahasiswa wajib mengakses pembelajaran seluruh materi, inisiasi, serta materi tambahan, termasuk mengerjakan soal-soal latihan atau kuis yang diberikan setiap minggu. Kemudian yang kedua, tugas dengan bobot 60%. Penilaian berasal dari penyelesaian tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 yang diberikan masing-masing pada minggu ke-3, ke-5, dan ke-7. Terakhir, tugas diskusi dengan bobot 40% merupakan penilaian diskusi didasarkan pada keaktifan mahasiswa dalam forum setiap diskusi setiap minggunya. Setiap jawaban ataupun tanggapan yang diberikan akan dinilai. Mahasiswa wajib memberikan minimal 1 jawaban atau tanggapan pada setiap topik diskusi mingguan. Apabila mahasiswa memberikan lebih dari 1 jawaban atau tanggapan pada topik yang sama, maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi
dari seluruh tanggapan yang diberikan. Terakhir, nilai tutorial online atau tuton akan berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir mata kuliah dengan ketentuan mahasiswa mampu menjawab soal UAS minimal 30% dengan benar. Apabila persentase jawaban benar pada UAS kurang dari 30%, maka nilai tutorial online tidak diperhitungkan dalam nilai akhir semester. Selamat mengikuti kegiatan tutorial online. Persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, tetap semangat, dan semoga sukses untuk kita semua. Salam hangat dari saya, Kasmin.